Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau keanekaragaman pada makhluk hidup adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Subbahasan yang akan kita bahas adalah tingkat keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati di Indonesia, pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tapi di video kali ini, Ibu hanya akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada 3 macam tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat keanekaragaman hayati ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman genetik, yaitu jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mendiami bumi. Merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu spesies. Walaupun dalam satu spesies, tapi gennya tetap berbeda. Misalnya, jika Anda melihat berbagai macam bunga dalam satu spesies, misal bunga mawar, tapi ada bunga mawar yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna selain itu, berarti itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain, misalnya jenis kelapa, ada kelapa gading, ada kelapa hijau, ada kelapa kopior, walaupun mereka satu spesies kelapa, tapi tetap berbeda-beda. Nah, itu dinamakan varietas. Ada juga keanekaragaman gen dalam hewan. Misal, pada spesies anjing, ada anjing bulldog, ada anjing herder, dan ada anjing kampung. Keanekaragaman gen pada hewan disebut juga ras. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies berarti keanekaragaman hayati yang terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies. Spesies atau jenis adalah individu yang mempunyai persamaan ciri morfologi, anatomis, fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Jadi kita bisa menyimpulkan mereka satu spesies jika bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, misalnya pada tumbuhan, ada famili Gramineae atau padi-padian, ada padi, sorghum, ada gandum, ada cantel, meskipun mereka satu famili tapi spesiesnya berbeda-beda. Atau pada famili Felidae atau kucing-kucingan, pada hewan ada kucing, ada harimau, ada singa, mereka satu famili tapi berbeda spesies. Nah, itu adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seperti yang telah kalian pelajari di SMP, ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Atau faktor biotik
juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau faktor abiotik. Nah, perbedaan antara faktor biotik dan abiotik tersebut akan mengakibatkan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Contoh keanekaragaman ekosistem misalnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, savana, stepa, dan sebagainya. Selanjutnya, kita membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti yang telah kalian lihat di layar, Indonesia memiliki banyak keistimewaan dalam hal keanekaragaman hayati. Menurut Badan Konservasi Internasional, Indonesia adalah salah satu dari 17 negara yang disebut mega diversity. Indonesia memiliki 10% dari spesies tumbuhan berbunga. Indonesia juga memiliki 25% dari keanekaragaman ikan yang ada di dunia. Kemudian kita juga memiliki 12% dari mamalia yang ada di dunia, 17% dari seluruh spesies burung yang ada di dunia, dan kita juga memiliki 16% dari keseluruhan spesies reptil yang ada di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terletak antara benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia memiliki kekayaan hayati baik oriental dan Australian. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat tinggi, sehingga dijuluki gudang botani dan negara mega biodiversity. Selain itu, banyak pulau di Indonesia yang terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya tinggi. Dengan kata lain, banyak hewan endemik atau hewan yang hanya terdapat di daerah tersebut. Selain itu, kandungan flora, fauna, dan mikroorganisme yang belum teridentifikasi di Indonesia sekitar 90%. Dan Indonesia juga memiliki laut yang luas sehingga memiliki sumber daya terumbu karang yang terkaya. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh garis Hayal, Wallace, dan Weber. Garis Hayal tersebut membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu daerah di sebelah barat garis Wallace disebut wilayah barat atau oriental, daerah di sebelah timur garis Weber disebut juga wilayah timur atau australis, dan daerah di antara garis Wallace dan garis Weber yang disebut daerah tengah atau peralihan. Setiap daerah tersebut memiliki ciri khas pada fauna atau hewan yang menempatinya. Tipe asiatis didominasi oleh mamalia yang bertubuh besar seperti harimau, orangutan, badak, dan gajah. Nah, daerah ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain harimau, badak, dan gajah, di sini juga terdapat bekantan, beruang madu, penyu hijau, dan sebagainya. Ini adalah hewan-hewan yang mendiami kawasan oriental atau asiatis. Hewan-hewan ini mirip dengan hewan-hewan yang ada di daerah Asia. Selanjutnya, kawasan peralihan, kawasan di antara garis Wallace dan garis Weber. Nah, kawasan ini merupakan daerah karena di sebelah
timur dia berbatasan dengan garis Weber dan sebelah barat dia berbatasan dengan garis Wallace, sehingga hewan-hewan yang berada di daerah peralihan memiliki kesamaan. Ada kesamaan dengan hewan-hewan asiatis dan ada juga kesamaannya dengan hewan-hewan australis. Selain itu, di kawasan peralihan terdapat banyak hewan-hewan endemik yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Misalnya, ada anoa, ada burung rangkong, ada kuskus, ada musang, dan sebagainya. Ada juga hewan-hewan yang dilindungi seperti komodo dan burung maleo, juga babi rusa. Nah, kawasan Indonesia yang paling timur atau Australis memiliki jenis hewan yang mirip dengan hewan-hewan di Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, dan parkit. Terdapat pula merpati berjambul dan beberapa hewan berkantung, seperti kanguru pohon atau walabi. Selanjutnya, persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia. Secara umum, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropika dengan kondisi tanah yang baik, basah, dan hampir tidak ada musim kering. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hutan tropis basah, hutan musim, dan hutan savana atau padang rumput. Keanekaragaman hutan tropis basah. Jenis tumbuhan di hutan tropis basah antara lain pepohonan seperti suku pala-palaan, kayu hitam, dan manggis. Kemudian tumbuhan merambat atau liana. Ditandai dengan cirinya yaitu tumbuhan yang berakar ke tanah, batangnya panjang, agak ramping, dan berkelok-kelok, menjalar dan mengait atau membelit dalam susunan yang khas, seperti pandan merambat, palem merambat, rotan, dan sebagainya. Kemudian, di kawasan hutan tropis basah juga terdapat herba besar seperti jahe, pisang, dan marantase. Selain itu, di hutan tropis basah juga terdapat epifit, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan yang lain, seperti paku-pakuan dan anggrek. Tumbuhan yang saprofit atau parasit, seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, juga terdapat pada hutan tropis basah. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan di hutan musim. Beberapa jenis palem terdapat di hutan ini, sedangkan liana, paku, dan anggrek tidak ditemukan. Persebaran hutan musim di Indonesia membentuk kelompok hutan kecil yang berada di antara tipe vegetasi lainnya. Contoh hutan musim yang terdapat di Indonesia antara lain terdapat di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Banyak jenis pohon hutan musim Indonesia yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan seperti pohon jati, cendana, kayu putih, kemiri, dan asam. Yang ketiga adalah keanekaragaman tumbuhan di hutan savana. Hutan savana biasanya ditemukan di daerah kering Indonesia, umumnya digunakan sebagai tempat berburu dan menggembala karena banyak rumput-rumputannya ya. Kemudian, jenis tumbuhan yang mendominasi savana adalah rumput-rumputan dan herba, sedangkan pohon jarang ditemukan. Tumbuhan savana yang bermanfaat adalah tal dan gebang. Mereka tersebar di pulau-pulau yang sangat kering di Nusa Tenggara Timur, Pulau Timur, Rote, dan Pulau Sawu.
Tal atau lontar atau siwalan menghasilkan nira di musim kering. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atap dan anyaman, tangkainya untuk pagar, seratnya untuk tali, dan batangnya untuk bangunan. Sedangkan gebang merupakan sumber utama tepung dan tangkai daunnya digunakan untuk bahan bangunan. Secara umum, kelompok ekosistem di Indonesia dibedakan menjadi ekosistem bahari atau pantai yang terdiri atas ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, pantai berbatu, terumbu karang, pantai lumpur, hutan bakau, dan hutan air payau. Kemudian, ekosistem darat alami meliputi vegetasi dataran rendah, pegunungan, hutan monsum atau hutan musim, savana, dan padang rumput. Ekosistem suksesi, ekosistem buatan seperti danau, bendungan, hutan taman, hutan kota, dan agroekosistem seperti sawah, kolam, perkebunan, pekarangan, dan sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia ternyata sekarang sudah mulai punah. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia, yang pertama adalah perusakan dan pemusnahan habitat. Misalnya karena ada penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab. Atau lahannya dirusak untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian, masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Masuknya jenis hewan atau tumbuhan yang baru tersebut dan kemudian dikembangbiakan akan menyebabkan hewan atau tumbuhan endemik yang ada di daerah asalnya tersebut akan berkurang. Penggunaan jenis tumbuhan dan hewan yang berlebihan juga bisa menyebabkan tumbuhan atau hewan tersebut mengalami kepunahan. Selain itu, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti pembangunan pabrik, kemudian kendaraan bermotor dan sebagainya juga akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, perubahan iklim global termasuk pemanasan global, cuaca yang tidak menentu, suhu bumi yang tinggi juga menyebabkan tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia menjadi berkurang. Kemudian, eksploitasi berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan biota laut juga menyebabkan biota yang ada di laut menjadi langka atau bahkan punah. Nah, beberapa hewan yang terancam punah yang ada di Indonesia diantaranya adalah orangutan, oa, badak Jawa, badak Sumatera, banteng, tapir, harimau, beruang madu, harimau tutul, dan gajah. Bahkan diantaranya di Pulau Sumatera, Jawa, ataupun Kalimantan ada yang sudah punah atau sudah tidak bisa lagi kita temukan di alam. Nah, karena Indonesia sudah dititipkan oleh keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia berusaha untuk menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia agar bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Nah, bagaimana cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut? Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.